Bapak Kepala KUA Kecamatan Majasari yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan pernikahan di luar, jadi tidak bisa hadir bersama kita semua. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Penghulu dan juga para penyuluh yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan materi untuk bimbingan perkawinan. Baiklah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kegiatan bimbingan pernikahan yang diwajibkan bagi setiap para catin yang akan melangsungkan akad pernikahan. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini diberikan kelancaran dan juga nanti setelah pulang kita mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah, mengingatkan kembali bahwa kegiatan bimbingan perkawinan ini sudah diatur, Pak ya. Nah, kita boleh geser. Teteh boleh geser lagi dikit. Baik, kita lanjut ya. Mengingatkan bahwa kegiatan bimbingan perkawinan ini itu bersifat wajib. Jadi harus diikuti oleh setiap calon pengantin yang akan melangsungkan akad pernikahan. Jadi sudah diatur dalam undang-undang. Dan adapun itu kemarin kan banyak yang sudah saya masukkan ke grup. Adapun yang tidak bisa hadir itu bisa dijadwal selanjutnya. Gitu. Kalau misalkan salah satu pasangannya aja bisa, tapi nanti nggak usah hadir lagi. Gitu. Ya, jadi saya berharap semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan juga hikmah supaya kedepannya nanti kita mendapatkan bekal untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiklah, untuk acara pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup atau doa. Langsung saja marilah kita menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini marilah kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu kita langsung pada materi ya. Materi hari ini ada 3 materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mengenai keluarga sakinah, yang kedua kesehatan reproduksi, yang ketiga pengelolaan keuangan keluarga. Baiklah, marilah kita langsung saja menginjak pada pada materi yang pertama. Mau apa dulu? Oh, saja. Kesehatan reproduksi dulu. Ya, saya dulu. Ya, itunya Pak Haji ada. Belum. Sambil baru datang. Oh, ya. Saya dulu. Yaitu mengenai materi tentang kesehatan reproduksi. Ya, yang akan disampaikan oleh Bapak penyuluh kita yaitu Bapak Ahmad Zuhrufi SPDI. Kepada yang terhormat silakan. Enggak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati, peserta BIMWIN yang berbahagia. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Peserta BIMWIN yang berbahagia, izin memperkenalkan diri. Nama saya aslinya Ahmad Zuhrufi, panggilannya Uyuk. Nah, saya tinggal di Kampung Salabentar, daerah sono. Ya, bagi yang belum kenal, di sini juga ada yang kenal, ada saudara nih, ada Mbeng, ada Mus, yang lainnya.
supaya nanti ke Bapak depannya kemana? kita lebih ya. Jadi di sini kebetulan apa namanya jadi penyuluh di KUA Majasari. Di antaranya tugasnya adalah memberikan pengetahuan penyuluhan kepada Pagi pinjam calon gunting dong. pengantin Pinjam gunting. ya, supaya nanti rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Tadi saya udah kenalan, berarti gantian saya kenalan ya. Nih, apa namanya? Dari kompleks ini. Dari Ustadz sono. Ada orang Pagelan sini tuh, Ustadz Adha. Kecil. Iya. Hah? Ustadz Adha. Mun makaroni lada. Ustadz Adha tuh orang Pagelaran tuh ada di sini. Bapak kandung? Oh. Tidak. Itu namanya. Pak Cum sini. Nih, Irgi. Kenal kemana mah? Dek. Depi dari Karuni. Nih, Bang. Udah kenal? Oh, yang lain belum, Dik. Takut yang lain belum. Siapa tahu kan yang lain ketemu di jalan ya. Teh. Nih. Nah, Raja. Nih. Pak Cum nih. Terus ini? Kamu namanya siapa? Oh, Yuni. Raja Masjid. Berarti ini ya? Berarti Pak siapa? Pak Haji Manap berarti ya? Iya. Nih? Oh, udah nikah. Bukan mau nikah lagi. Nganter yang mana? Nganter yang mana? Oh, yang ini. Kirain nganter yang ini. Mudah-mudahan nanti kalau saya ini kita udah pada kenal ya, selain saya juga nanti kan yang hadir di sini siapa tahu ketemu di jalan ya, nanti kita bisa saling sapa ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kesehatan reproduksi ya, karena ini merupakan hal yang penting karena di sekolah SD, kemudian di SMP, kemudian juga di SMA ya. Kan kalau kita belajar tentang biologi kan baru ya sebagian-sebagian lah ya. Tapi ketika kita mau menikah, kita nih harus tahu ya. Jangan anggap tabu lagi. Ada lagi ya pulpennya? Jangan anggap tabu lagi ya. Di antaranya adalah kenapa harus kita pelajari? Karena memang hak reproduksi dan seksual itu ya kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing. Kenapa kita harus pelajari? Yang pertama, menjamin keselamatan calon pengantin. Jadi supaya selamat. Kalau asal-asalan nggak tahu ilmunya, takut nanti nyawa kita jadi taruhannya. Di antaranya nih, contoh di rumah sakit, kalau kita lihat banyak orang yang meninggal ketika melahirkan, ketika pas waktu melahirkannya, ketika dia punya penyakit darah tinggi. Nah, makanya harus dicek dulu. Kemudian selain daripada darah tinggi juga banyak penyakit lainnya. Kemudian yang kedua, menjamin keamanan calon pengantin. Supaya nanti ya kita saling memahami. Jangan sampai nanti suaminya ingin punya anak, istrinya belum siap. Ya, makanya dimusyawarahkan dulu ya. Kalau produksinya mah setelah sah jadi suami istri, no problem. Mau tiap malam kek, mau tiap apa kek. Tapi nih mau punya anaknya nih. Ya, jangan sampai nanti kalau laki-lakinya aku udah mau punya anak, ayah udah mau pengen punya cucu, sedangkan perempuannya belum mau. Sedangkan kalau udah menikah kan, tadinya singsot, kalau udah hamil kan melendung. Kalau melendung kan jalannya gimana gitu, nggak pede. Nah, takut seperti itu. Ya, makanya harus dimusyawarahkan. Ya, ayah udah menikah, nanti malam-malam ngobrol dulu. Kita mau langsung punya anak ya? Mana ya? Kompromi heula penting nyatanya. Bener Jangan sampai nanti apa namanya apalagi punya kontrak ya, punya kontrak kerja. Oh, udah hamilnya kan gimana kalau perempuan kerjakannya berabe kalau hamil kemudian sambil bekerja itu. Nah, makanya dimusyawarahkan itu. Nah, kemudian yang pertama sekali kita harus memahami proses penciptaan manusia supaya nanti ada saling memahami ya. Contohnya nih, kadang-kadang kita lagi gini pegang-pegangan suami istri, pegang-pegangan tangan gitu ya, terus istrinya ngomong, kok tangan kamu kasar amat sih? Emang tangan laki-laki mah kasar. Nah, karena memang dari pabriknya, dari sononya mau dibuat lembut-lembut juga nggak bakalan bisa.
Jadi kalau kita tahu memang pabrikannya seperti itu, maka kita akan memahami. Dan juga suami nggak bakalan marah. Ya, kalau memang kasar, ya memang dari sononya. Kemudian istri juga paham, ya memang udah begini. Suaminya memang begitu kulitnya, kasar. Jadi nggak bakalan emosi, nggak bakalan marah. Ya, terus lagi perempuan dipegang kulitnya oh lembut gitu ya. Emang begitu, karena memang dari sononya begitu. Seterusnya, nah proses kejadian manusia kita harus tahu nih, kita dari mana? Dari tanah Nabi Adam. Dari mana? Hah? Ini yang mau nikah nih? Hah? Iya, proses hubungan suami istri. Laki-laki apa? Namanya? Penis malatnya. Air mani. Air mani sperma laki-laki dan juga sel telur dari perempuan. Dari situ kita tuh, kalau dari tanah dari sono Nabi Adamnya. Ya. Nah, kalau seandainya kita dijatuhkan dari air mani laki-laki, kemudian dari sel telur perempuan, jadilah kita, ya. Kalau kita tahu bahwa memang kita dari situ, ya terus kita mau sombong gimana juga kita nanti berpikirannya, saya mau dari anak-anak gitu. Cuman jangan sampai menganggap bahwa air mani itu kotor. Air mani itu suci, ya. Gitu, takutnya nanti nempel ke sarung gitu ya, terus gitu sholatnya nggak sah, ada ininya sah ya, karena memang manusia itu terbuat dari bahan-bahan yang suci, walaupun banyak orang yang ngomong bahwa manusia diciptakan dari air yang hina. Nggak hina, suci. Kemudian secara islami ya, ketika nanti kita melakukan proses reproduksi itu apa sih? Kan reproduksi. Tiga kan ada produksi tempe, berarti menghasilkan tempe. Keproduksi TV berarti menghasilkan TV. Kalau menikah berarti produksi anak. Berarti reproduksi itu adalah proses. Secaranya begitulah. Ya, ketika prosesnya bagus, maka hasilnya bagus. Prosesnya buruk, hasilnya buruk. Maka kemudian ketika nanti ada seorang anak yang anaknya baik, berarti mungkin prosesnya waktu itu baik. Anaknya ada yang kurang baik, mungkin prosesnya buatnya waktu itu kurang baik. Contoh aja nih, kemarin kita bikin kue lebaran, bikin bolu, ya. Bahan-bahannya kan semuanya bersih gitu ya. Maka nanti bolunya pun akan bagus nggak? Bagus. Tapi contoh, minyak ada terigu, ada telur, segala macam. Kemudian terigunya kecampur kotoran. Ya, apalagi kelihatan pas mau dibuat ada tai cicaknya. Kemudian dibuat bolu. Gimana hasil bolunya? Hah? Nah itu. Baik nggak maksudnya? Baik nggak bolunya? Nggak baik. Kenapa? Dari proses awalnya tidak baik. Nah, kemudian kita pahami dulu air mani dari mana? Dari laki-laki. Ini contoh ada air mani di kita nih laki-laki. Itu asalnya dari mana? Dari sari makanan, benar nggak? Belajar nggak waktu di sekolah? Dari sari makanan. Nah kemudian si sari makanan, kalau seandainya si sari makanannya ini baik, maka air maninya baik nggak? Tapi kalau seandainya makanannya kotor, air maninya kotor nggak? Ya bukan zatnya, artinya harus secara tersiratnya gitu ya. Makanan contohnya haram, maka dia kemudian jadi air mani. Air maninya statusnya contohnya ya kan, haramnya nurun kan, begitu kan? Ya kan? Ada di laki-laki. Nah, kemudian setelah itu mau proses reproduksi sama istri, disalurkan ke istri. Nyambung nggak haramnya? Nah, setelah bersatu dengan sel telur, kemudian jadi segumpal darah. Setelah itu jadi segumpal. Setelah itu jadi segumpal. Kemudian 7 bulan, kemudian 9 bulan metang, kemudian melahirkan anaknya. Nyambung nggak itu? Yang tadi.
Nah, makanya ketika sudah menikah, sudah jadi suami, sudah jadi istri, usahakan makanan yang masuk itu adalah makanan yang halalan, toyibah. Bagaimana kalau seandainya dapat uang nemu itu kan uangnya nggak jelas. Apalagi uangnya dapat bla 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 yang kurang baik lah. Apalagi dapat nyuri. Kalau nggak dapat apa gitu ya yang haram ya. Kayak dugaan menang maling, sudah punya istri mah jangan diminum. Nah, contoh maling lagi ulah haram. Itu jelas ya. Apalagi masuk ke sini. Jadi mikirnya kita bukan hanya diri kita, tapi gimana nanti keturunan kita, bos. Ya enggak? Gitu. Terus lagi ada makanan yang kurang baik apa gitu ya. Tadi tuh secara status haram, kemudian ada makruh dan lain sebagainya. Nah sekarang statusnya contohnya yang makanannya yang halal atau iba yang baik atau enggak. Maka ketika kita nanti ingin punya anaknya yang sehat, maka makanannya pun harus bagus. Makanya sekarang lagi gencar-gencarnya tuh MBG. Ya, supaya nanti pada baik, pada bagus. Selain orang tuanya juga kepada keturunannya. Jelas ya? Karena hasil proses yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tadi dari air maninya, baik laki-laki maupun perempuan. Pokoknya usahakan makanan yang masuk. Bagaimana sekolahnya ada yang ngasih cuman nggak jelas. Usahakan jangan masuk. Beli apa? Beli pulsa kek. Kan pulsa mah nggak masuk ke perut. Beli sendal kek. Enggak. Beli apa lagi ya? Pokoknya apa aja. Yang penting nggak masuk ke perut dah. Beli bensin kek. Kan bensin mah nggak masuk ke perut. Beli ban motor kek. Beli HP. Kan banyak hal-hal yang nggak masuk ke perut. Pokoknya yang masuk ke perut adalah hal-hal yang halalan, toyibah. Enggak? Jelas ya? Satu itu. Kemudian yang kedua, setelah ini kitanya bagus, ya, nah kitanya juga harus bersih, harus wangi, apalagi perempuan, ya, supaya nanti suaminya juga semangat. Benar nggak? Kalau lihat istrinya cakep, ya, pulang kerja, lihat istri udah dandan, wangi, suami semangat. Bener ya? Yang tadinya nggak mau juga malas, mau tidur pas lihat suami istrinya cakep mah jadi semangat. Produksi dia lah. Bener nggak? Karena istrinya menang. Iya, kalau udah jadi istri begitu, itu ladang pahala. Ya, makanya kalau punya bedak, punya apa, baju bagus segala macam kasih buat suami. Yang sekarang yang salah itu ya, dandan uangnya dari suami, ya enggak? Ke salon dari suami, beli baju duitnya dari suami, beli apapun perhiasan dari suami, yang menikmatin orang lain. Enggak. Nah, kalau udah jadi istri ya harus menjaga itu. Pokoknya kita semuanya yang nikmatin itu harus suami. Jangan orang lain mau kondangan ketemuan, sibuk dandan. Sementara di rumah mah baju tadi cari baju pesa. Itu harus diperhatikan. Ya, tuntunan Islam itu seperti itu. Ya, sehingga nanti ketika kitanya baik, kitanya harum, kitanya wangi, maka suami pun akan semangat. Begitupun dengan suami. Ya, jaga kebersihannya, ya, jaga kesehatan badan, jaga ininya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya setelah badan bersih, pakaian bersih, tempatnya juga bersih, ya. Kalau seandainya mahal murah itu relatif. Yang penting mah bersih aja dulu. Nah, setelah itu proses pembuatannya harus Islami. Ya, harus Islami. Dalam kitab Uqudul Jan juga Syekh Nawawi mengajarkan. Ketika pas waktu mau itu minimal nih wa yustahabu kepada dan disunahkan kepada orang-orang yang mau reproduksi, ya, itu yang pertama baca bismillah dulu. Suami apa istrinya? Kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya baca pertama bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa. Ya, ingetin. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baca Daudan pernah baca kitab Uqudul Jan tuh. Nah, bentar lagi lah masih lama nih, masih bulan Mei. Bang yang paling dekat bentar bilangin ya. Ya, baca itu. Yang pertama bismillah, baca qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
kemudian baca takbir, Allahu Akbar. Baca takbirnya jangan kencang-kencang ya. Allahu Akbar. Waduh, kayak itu ayo naon. Pelan-pelan aja, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dengan baca takbir, maka jin, setan, jurig yang ada di situ akan pada kabur. Kenapa? Karena itu hal yang nikmat. Ibadah yang enak itu nikah. Bener tuh? Encan ngagasan Bapak antos. Ini udah. Ya. Kenapa? Karena hal-hal yang nikmat itu setan pasti akan dekat. Makanya ketika kita baca basmalah, kita baca kulhu, kita baca takbir, maka setan jauh. Ketika jauh, maka proses pembuatannya kita nggak bakalan dibantuin sama setan. Jadi setan nggak ikut nanam saham di anak kita. Jelas ya? Nah, setelah itu, kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta an takhruja dzalika min sulbi. Baca doa itu dulu. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah air mani ini keturunan yang baik jika atau kalau seandainya Allah menghendaki mengeluarkan dari ini untuk dijadikan anak. Bukan ngadoa lain. Nah, sedangkan doa itu kan silahul mu'min. Orang bari ngadoa, nyeuna ngadoa. Ya satacana. Iya, kadang-kadang kan, boleh pengantin baru. Oh, karena doa. Biasanya begitu kan? Iya, biasanya kita suka lupa. Kata gitaranya. Kita baca doa. Apa? Bahasa Indonesia nggak masalah. Nggak masalah. Paham gitu bang. Karena kan doanya kan tadi panjang banget kan. Nah, Kalau misalkan itu kepanjangan takut keburu gak nafsu lagi. pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh. Boleh, ya. Cuman bahasa itu kan yang paling utama adalah bahasa Arab. Yang penting asal jangan disolat, sholat mah nggak bisa. Penting awalnya bismillah dulu. Yang penting bismillah, kulhu, takbir. Boleh kan? Boleh. Doa agak pendek. Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta an takhruja dzalika min sulbi. Karena air mati kan ada tulang sulbi kan? Kalau enggak dicet aja di Google. Kalau nggak hafal baca dulu sebenarnya. Tar Neng, mau baca doa dulu ya. Allah. Nggak apa-apa. Iya kan sekarang mah ada di Google. Iya nggak? Kalau nggak ntar dicek di YouTube juga, YouTube-nya tadi kirim. Ya. Nah, sambil ngutang kita buka YouTube-nya dulu. Doanya apa dulu pas bimbing ya. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qadarta an takhruja dzalika min sulbi. Itu sambil kemudian baca bahasa Indonesianya, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjadikan air maniku keturunan yang baik jika seandainya Engkau menghendaki menjadikan keturunan tersebut dari tulang sulbiku. Gitu. Nggak apa-apa dibaca aja, kan yakin kitanya daripada bahasa Arab tengah itu sehingga yakin. Nah, bahasa Sunda nggak apa-apa, bahasa Sunda. Ada lagi doanya, belum beres itu. Belum. Kemudian doa dari Nabi, ya. Kata Nabi, sebelum itu juga baca doa. Allahumma jannibi syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku. Karena itu merupakan rizki. Rizkinya, pokoknya mas, berbentak lah nunya homa. Benar nggak? Ringkan. Ini menikah masih lama ya? Bentar lagi nih Pak. Oh, bentar lagi. Ini masih satu. Oh, enggak yang ini yang antar. Enggak. Masih lama? Masih. Masih kuliah. Oh, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan ya. Dulu soalnya pernah. Nih dulu nih. Pas waktu di pondok, kebetulan ya santri perempuan itu di situ di majelis yang dulu di Kubar itu. Pas waktu itu kan santri perempuan yang santri laki-lakinya mau dibacakan kitab Fathul Ijar. Nah, Fathul Ijar, ringkasan dari Qurratul Uyun, bagian dari kitab Uqudul Jen juga. Kitab yang menjelaskan tentang ini, perjeroan. Ya. Kemudian ketika disampaikan, karena dia budak santrinya, segala macam lah. Pas gitu lewat Abah almarhum Abah Joji. Ayeuna cenah ngaji kon tumben budak ngaji semangat, biasa aja budak santri ngaji ngarantuk. Ada yang dinanya. Kemudian sampai ngaji kitab ini, kitab Fathul Ijar.
Fatul ijar. Saya panggil ke sono ke ruangan. Saya dimarahin, dilarang. Kenapa dilarang? Jangan dulu ngajarin kitab itu. Kenapa? Karena mereka masih jauh. Karena kalau dijelasin seperti itu nanti birahinya naik. Kalau birahinya naik mereka, nanti gimana buat menyalurkannya? Kalau yang bentar lagi menikah, nanti kan semangat untuk menyalurkannya. Ya, kalau sudah menikah, menyalurkannya jadi ibadah. Benar nggak? Bahkan ya kalau sudah menikah, ya laki-laki, ya amat tangan sendiri haram. Tapi kalau amat tangan istri, ibadah. Cuman kadang-kadang suka yang si isin, jangan pada nama. Sudah menikah, contoh nih, istri sedang haid. Kan haram begitu. Benar nggak? Benar nggak? Terus laki-laki gimana? Nggak kuat. Pakai tangan sendiri haram. Haram. Bilangin aja ke istri. Ya, mau dong. Udah itu, pakai tangannya. Ya, makanya kalau lagi haid, pakai tangan. Ibadah itu. Oh iya. Kenapa? Karena laki-laki sudah keluar, udah dia lemes. Nah, makanya awewe nata. Makanya karena lamun tahu rumusnya, laki-laki nggak bakalan nyari perempuan lain. Karena dia di rumah sendiri udah leles sama istrinya. Udah puas sama istrinya. Lagi ke lain itu berarti nggak sampai lulus di rumah. Apanya? Ya artinya servisnya kurang puas. Di mana lagi ya? Kalau servis memuaskan, benar nggak? Kemudian di rumah dia sangat tenang dengan istrinya, adem ayem, betah nggak? Betah. Makanya di antaranya suami nggak betah di rumah itu adalah karena memang servisnya kurang. Kalau servisnya bagus ya pastinya mah pengen pulang mulu parengel di kantor. Pulang karena di rumah suka diginiin sama istri. Ya, kemudian istri juga pegel, suka dipijitin sama suami. Ya, pokoknya mah harus saling membantu. Ya. Nah, kemudian tadi lanjutin doanya. Allahumma jannibni syaiton wa jannibni syaiton ma razaqtana. Baru setelah itu, ya, baru digas. Ya. Nah, kemudian setelah beres, setelah keluar, baca doa. Ada lagi doanya setelah beres, ya. Setelah beres, baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Itu beres. Sebelumnya baca doa, sesudahnya keluar baca doa, kemudian nanti insya Allah anaknya pun akan soleh-soleh. Karena sagoreng-goreng orang tua, ya, seburuk-buruknya orang tua, seburuk-buruknya kita, ketika nanti kita punya anak, pasti anak kita ingin jadi anak yang soleh dan soleh. Benar tuh? Sebrong-brong preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun androk, tetep baik. Boga anak nama mana ya saru kayak soleh-soleha. Benar nggak? Nah, makanya kita pun ketika kita ingin punya anak yang soleh-soleha, ya, dari proses awal pertamanya harus baik, dari jaga makanannya juga baik, kemudian prosesnya baik, kemudian hasilnya juga baik. Serta contoh, ketika istri sedang haid, ya, itu jangan dipaksakan. Ya, dari sini sampai sini itu hukumnya haram. Ya, jangan dikasih beng. Kalau lagi ya halangan ya. Pokoknya dari sini ke sini haram. Ya, dari mana dari sini sampai ke atas. Silahkan, nggak apa-apa. Kalau seandainya memang masih kuat menjaga. Kalau nggak kuat menjaga, maka tetap yang ini pun haram. Pergunakan tangan istri aja. Jelas ya? Nah, terus gimana kalau seandainya nanti dipaksakan juga nih? Ya, ini kan begitu. Kalau perempuan kan nafsunya 90, akalnya 10. Kalau laki-laki akalnya 90. Nafsunya 10. Nah, perempuan ketika sudah nafsunya naik, maka dia akan lupa dengan halal dan haram. Sehingga udahlah buka aja, masukin aja. Yang udah mah pasti tahu. Ya. Makanya laki-laki yang punya akal. Udahlah, laki-laki memang cukup dikitukan. Jangan dikeluarkan maleles. Ya. Nah, makanya ini perlu disampaikan, perlu diketahui. Jangan sampai dipaksakan. Kalau dipaksakan, ya, sok nanti search di Google, nanya ke dokter. Kalau dipaksakan, contoh, yang head itu adalah darah kotor.
Kotor nggak? Kotor ya. Ketika darah kotor kemudian dipaksakan penis suami masuk, kotor nggak di dalam? Kemudian ditembaklah air main tembakinya, cebrut. Kemudian nanti segumpal darahnya kecampur dengan darah haid. Kayak tadi kue, adonannya tercampur dengan sesuatu yang kotor. Gimana nanti hasil kuehnya? Nah makanya kata dokter termasuk para ulama, ketika seorang istri sedang haid tetap dipaksakan berhubungan, maka nanti anaknya akan begini. Apa itu? Minha. Setengah sendok. Ya, kurang sesendok. Begini nanti. Siapa nanti yang rugi? Kita. Kenapa? Ngurusin jelma kieu 5 lieur. Kalau tangga jadi kieu. Benar nggak? Artinya makanya hati-hati itu, jangan dipaksakan. Kenapa diharamkan? Ya karena memang akan bikin pusing kita. Hukum itu ditetapkan supaya kitanya enjoy, supaya kitanya enak, kitanya nggak musing masa sekarang dan masa kedepannya. Makanya sangat diharamkan. Ketika sedang haid, tadi jurusnya, udah kan punya tangan 2 tuh, ya perempuan ya, udah pakai tangan. Ya, ketika suami malam tanya, mau enggak? Itu dapat pahala. Kata suami, udah capek. Sekalipun nanti kata suaminya capek, tetap istri ketika menawarkan, itu pahalanya gede. Biasa pengantin baru mah malu-malu. Malu-malu biasa nage pengantin baru mah. Mau enggak? Malu. Nah, ketika sudah biasa mah biasa baik. Ada karek sampai 2 poe mah nya. Atau nuk ajarkannya mah pakai baju isin. Kabal-kabal mah pakai ieu doang sakieu. Maklum, pertama mah wajar ya. Itu juga wajar. Cuma nanti biasakan aja. Karena itu adalah ladang pahala istri. Mau enggak? Gitu. Ayangnya lagi haid. Pakai tangan gitu ya. Begitu. Ada rumusnya ya. Jangan pakai tangan sendiri, haram. Yang tadi haram ketika istri sedang haid. Kemudian yang kedua, ada juga darah yang namanya darah nifas ketika sudah melahirkan. Ketika sudah melahirkan ya, ketika melahirkan anak yang disesar biasanya keluar darahnya sebentar ya, sekitar 1 sampai 3 minggu. Kata siapa, Pak? Rata-rata Rata-rata hampir sebulan gitu. 1 sampai 3 minggu rata-ratanya nifas ya, kalau yang disesar. Kalau yang rata-rata nifas normal itu 40 hari. Kalau paling banyaknya itu adalah 60 hari. Ketika pas waktu istri sudah melahirkan, biasanya laki-laki itu ya, kalau udah lebih dari sebulan puasanya, bukan hanya kepala yang ini yang pusing, kepala yang bawah juga pusing. Istri kudu ngerti, kudu paham. Ya, kadang-kadang istri suami ya, kenapa istri saya pusing, suami saya juga pusing-pusing. Atau si etanan kepala bawah yang pusing. Ya, kita lagi sakit nih gimana? Ya udah yang sini pakai tangan sorangan. Kudu ngerti. Sehingga nanti suami juga tetap betah di rumah. Walaupun kita sedang sakit. Ya, terus lagi suaminya harus ngerti, jangan dipaksakan. Para ngelahirkan batur purus kene jahitan ge can garing men embat bae ulah. Ya. Nanti yang kasihan bukan hanya istri, nanti kita juga semua. Kalau seandainya masih ada darahnya, darah nifas, itu juga sama masih haram. Ya, jangan dipaksakan. Kalau sudah lebih dari 60 hari, ya, darahnya masih ada, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Ya, puasanya kalau bulan Ramadan tetap puasa wajib, sudah wajib. Kemudian sholatnya juga wajib. Pakai softtek ditutup. Ya, sholat terus. Nah, maka suami harus paham itu, kasih tahu. Ya, tanyain makanya, haidnya tanyain. Ya, kemudian ketika nifasnya tanyain, udah beres belum? Ya, jangan malu-malu karena nanti kalau ada apa-apa dengan istri, itu nanti suami yang tanggung jawab. Karena ketika sudah menikah, suami adalah kepala rumah tangga. Ya, ketika istri belum bisa, maka suami yang kena dosa. Kalau didiamkan. Kecuali kalau kita sudah nyuruh, kitanya sudah ngajarin, baru kita lepas tanggung jawab.
Ya, contoh, istri nggak sholat, suami nggak nyuruh, suami kebagian dosa. Ya, istri nggak paham sama nifas sama haid, kemudian didiamin sama suami, suami kena dosa. Ketika sudah menikah, istri belum bisa baca Quran, suaminya ngediamin, suami punya dosa. Kenapa? Karena suaminya kepala rumah tangga. Kalau nggak bisa ngajarin, ya udah ikut majelis salim, sono belajar sono. Gitu, ya, tanggung jawab suami. Terus selain daripada nipas yang haram, ada juga yang makruh. Malam takbiran. Malam takbiran, Idul Fitri, Idul Adha itu makruh. Kata para ulama, kalau seandainya orang lain takbiran, ini malah berdua-duaan di kamar melakukan hubungan suami istri, nah hukumnya makruh, maka anaknya kalau seandainya jadi, anaknya nggak bakalan punya malu. Tebok kaisin, bahasa lembur nanti sama saya tahu urat kaisin yang sepegat. Tebok kaisin apa masih? Kenapa? Uang kolotnya itu tebok kaisin ya. Batu rumah di musola nasib, Allahu Akbar mana? Tebok kaisin kan? Turun ke anaknya. Ya, makruh itu malam takbiran. Ya. Kemudian setelah prosesnya kita bagus, kehamilannya juga dijaga. Seorang istri ketika sedang hamil, maka tingkat kepedeannya menurun. Maka seorang suami itu perhatiannya harus lebih. Harus lebih. Jangan dicuekin. Kalau dicuekin nanti takut drop mentalnya, darah tingginya naik. Ketika pas waktu hamil apalagi sedang melahirkan, ya, darah tinggi naik, gimana nanti? Termasuk ada orang Cilacap tuh, siapa? Teum ya, yang meninggal, yang melahirkan darah tinggi ya. Ya, makanya hati-hati banyak. Termasuk adik tuh, Teh Ima, pas waktu itu melahirkan darah tinggi di ICU, hampir-hampir lewat berapa hari? Hampir 5 hari. Nah, perempuan hati-hati. Termasuk saya nih. Kenapa Umi ke istri saya tuh sampai sekarang belum hamil lagi? Darah tinggi. Umi belum hamil lagi, darah tinggi. Nanya ke dok, ke Bu Bidan, pokoknya nama ulah hamil deh, lamun darah acan turun. Kenapa? Macan boga laki, anak saya 2 perempuan, ini 1 perempuan, ini perempuan. Kata Bu Bidan, pokoknya mah ulah hamil deh, lamun darah acan turun. Pokoknya lamun hamil deh, itu tanggung jawab. Nah, resikonya tinggi. Oleh karena itu suaminya ditenangkan. Nah, apalagi pas waktu sedang melahirkan, dampingi. Ulah dijauhan, ya. Ulah dijauhan, dampingi itu. Apalagi ketika melahirkan kan biasanya perempuan itu butuh tegangan, butuh pegangan kan. Perempuan, butuh pegangan, Karena saya ngalamin, waktu istri melahirkan, itu dikorowot sampai kegetihan. Tapi nggak apa-apa, biarinlah. Sakitnya ini bukan seberapa dengan sakitnya istri yang mengorbankan nyawanya untuk anak kita. Benar nggak? Terus lagi yang kedua, kita akan tambah sayang sama istri. Kunan tambah sayang nak. Ketika lihat cewek cantik, inget tuh eta pas waktu istri mengorbankan nyawa. Ketika kawinnya deui kadinya. Sok ge. Makanya saya alhamdulillah laki-laki setia. Karena waktu itu saya melihat istri saya mempertaruhkan nyawanya mengeluarkan anak saya. Nah, kamu pun harus begitu. Ya, ketika hendak selingkuh ge, awewe nempo batur, kasihan istri saya mengeluarkan anak saya. Benar enggak? Itu, maka akan meningkatkan rasa kasih sayang. Ya, sampai mengorbankan nyawa demi anak siapa? Anak kita. Bukan anak orang lain. Nah, makanya ketika melahirkan dampingi, ulah dijauhan. Ya, ketika pas waktu udah melahirkan, jaga anak dengan sebaik-baiknya. Selain dikasih makanan yang halal tadi tuh ya, yang masuk ke anak ketika punya anak, uang haram jangan dikasih ke anak. Pakai jajan, kemudian roti segala masuk ke sini, nggak bakalan baik buat anak. Ya, boleh. Ya, pokoknya yang halal-halal, yang baik-baik kasih ke anak buat jajan. Nanti karakternya insya Allah akan baik juga. Dan juga persiapkan nama yang bagus. Yang baik, ya, yang islami tapi nggak ketinggalan zaman. Karena nama itu adalah sebuah doa.
waktu lebaran kemarin. Saya ke sono, pas ada pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberitahukan kepada warga semua bahwa telah meninggal Nyi Runtah. Karena nggak Runtah, bedi itu mah. Kasihan, karena nama itu ada sebuah doa. Cuma karena jadi runtah masyarakat. Jadi persiapkan tuh nama yang bagus, kompromi, ya, supaya nanti namanya bagus dan juga hasil kesepakatan bersama. Gitunya. Ulah asal bae ngaran anak. Ya. Contoh nih kadang-kadang ada yang nanya ke saya nih. Tab minta ini dong, minta apa namanya? Minta anak. Minta nama buat anak. Saya tanya dulu kalau ada yang nanya begitu. Kamu mau jadikan anak kamu jadi apa? Itulah saya mau nanya, nah. Cita-cita orang tuanya mau jadi apa anaknya? Soleh umum. Soleh itu umum. Lah harus lebih spesifik. Contohnya mau jadi apa? Mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi peneliti, mau jadi apa? Gitu mau jadi apa? Nah, sehingga nanti namanya menyesuaikan. Makanya ada hadis tuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Pabawahu. Itu bagaimana orang tuanya. Makanya dari semenjak lahir, dari kemudian setelah keluar, dari pemberian anak juga itu ada kaitan. Karena kan udah dicita-citakan kita mau jadi apa. Contoh nih ya, kalau mau sekolah, kalau mau jadi dokter, otomatis dari mulai SMA itu harus jurusannya apa? Mau jadi dokter. IPA, SMA, IPA kan? Kemudian ketika masuk perguruan tinggi, jurusannya apa? Kedokteran. Mau jadi dokter masuk nah karena pendidikan. Atau mau jadi dokter. Benar nggak? Mau jadi polisi, nyari ya? Jadi apa? Atau tina kuliahnya. Kemudian pendidikan kepolisian. Termasuk anak juga. Kalau jurusannya anak kita mau jadi apa? Pasti nama apa? Tet. Panjangnya, oh berarti dari awalnya. Nanti ujungnya ini jadi apa? Tapi kalau misalkan syaratnya udah besar membantah gitu kayak cita-cita orang tua pengen anak jadi ini, tapi ketika udah besar menolak gitu. Itu kan cita-cita ayah dan ibu, kan saya punya cita-cita lain. Gimana kan? Apanya? Nah, kalau seandainya kita sudah berusaha ya, kalau hasil akhirnya itu bukan tanggung jawab kita karena manusia itu hanya berusaha. Benar nggak? Dan berencana. Nah, kalau seandainya dia pun nggak mau jadi itu, karena ketika sudah balik, dia sudah paham, bukan lagi urusannya urusan kita. Termasuk ibadah contoh. Sholat ketika belum balik nih, anak belum balik, ya. Ketika nggak sholat, ketika dia nggak paham ilmu sholat, nggak paham ngaji, siapa yang berdosa? Orang tua. Tapi ketika dia sudah balik, dia nggak sholat, tanggung jawab siapa? Nah, contoh setelah menikah juga nih perempuan. Sekarang perempuan nih belum menikah, masih tanggung jawabnya ke siapa? Orang tua. Ketika sudah menikah? Ke suami. Makanya ketika ada apa-apa, ke suami dulu lapor, jangan ke orang tua. Itu akan jadi konflik kalau seandainya istri lapor ke orang tua dulu. Suami akan merasa tersungging. Benar nggak? Tersinggungnya. Ke suami dulu. Kemana-mana izin. Mau ke pasar, izin. Mau kondangan, izin. Mau jalan-jalan, izin. Mau kemanapun. Pokoknya ke, apalagi mau check out. Sekarang banyak tuh, banyak masalah. Gara-gara check out, nggak izin ke suami. Ingat, bukan masalah besar kecilnya. Tapi masalah penghargaannya. Masalah laporannya. Kita aja sama atasan kalau keluar nggak lapor, dimarahin. Kita kerja jadi bawahan, kita keluar nggak izin ke atasan, dimarahin. Istri juga sama, nggak keluar, nggak izin sama suami merasa tersinggung. Nah, suami juga sama, ketika keluar izin, bukan izin bahasanya, ya. Kalau istri izin karena dari atas bawahan ke atasan. Kalau suami hilang, ngomong sama istri. Kemanapun, kan sekarang kalau jauh ada HP. Yang mau ke pasar dulu ya, iya. Ya, yang mau ke salon dulu, iya.
Yang mau check out dulu, iya. Jangan sampai begini. Saya juga sama, kalau seandainya istri nggak bilang ketika kemudian datang paket aja, kemudian paket itu ternyata paket istri, nggak bilang, agak tersinggih. Ya nggak? Istri mumpung nggak ada live murah, harganya tadinya 200.000 jadi 10.000, check out. 44 bentar lagi. 44 nih. Kalau yang belum menikah mah ya ke orang tua izinnya. Udah posisi suami, mumpung murah nih, nggak bilang sama suami. Ya, ketika pas waktu datang paket, jebret, yang nerimanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, suami datang. Pak, paket apa code? Code. Untung tuh dibantingkan ku salaki. Bener tak? Bener nggak? Kalau seandainya nggak begitu kita balik dah. Suami check out, nggak bilang ke istri. Suaminya lagi di luar, kemudian istrinya di rumah. Waalaikumsalam. Ya, ini ada paket siapa? Nggak ngerasa pas dilihat suami. Waduh, ini kok. Nah, singgung nggak? Nah, makanya harus saling mengerti. Enggak sih kan, enggak ke situ. Kalau itu paketnya hadiah buat istri. Apanya? Paketnya hadiah buat istri, itu singgung. Hadiahnya? Paketnya misalnya di suami beli paket, Hmm. yang terima istri, kata istri nggak tahu kan beli ini Kejutan. marah. Tapi kata suami enggak, itu hadiah buat kamu. Surprise lah. Iya, Kata alasan dah mah. Modus. Wajar. Laki-laki itu kan 90 akalnya. Perempuan cuma 10. Biasa laki malah akalnya. Cuman tetap intinya adalah kudu izin, kudu ngomong, kudu komunikasi. Bukan masalah besar kecilnya, tapi masalah penghargaannya. Apalagi kalau seandainya besar, suami nggak pegang uang, pokoknya mah bisa Pak marahannya talamun datang. Ya paketnya 500.000, beli make up nu mahal tenan serum tenan. Skincare. Biasa skincare ya, biasa beli sendiri, datang 500.000. 500.000 pas kodok-kodok ngenai 200.000. Teu paleng kana ieu. Bener. Bener. Mana rokok tepuk aja, aduh pusing. Eta datang ka imah pokoknya mah bisa dokter. Ya. Jadi sekali lagi tadi itu kalau saya nih kita sudah berusaha, maka tujuan akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha dan juga berdoa. Jelas ya? Waduh, kelemahan udah setengah jam lebih. Mungkin itu saja kalau seandainya ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Kita kumpulnya barengnya di grup bukan hanya kali ini. Di grup jangan keluar. Insya Allah nanti kita di sini tugasnya adalah membimbing dari mulai pranikah, kemudian dari nikah, kemudian ke rumah tangga juga sampai sana. Kalau ada apa-apa ya curhat ke kami. Jadi kami ini tempat curhat ya, tempat curhat. Kemudian kalau seandainya curhat ke lain, takut nanti diomong-omongkan keluar. Kemudian tambahan juga, kalau ada masalah jangan buat SW, jangan posting di medsos. Ya, apalagi kalau perempuan apa-apa bikin SW, bikin mah boga salah gitu beneran. Pas ditempok ku salah kina, teka beneran kumaha, kan kurang kumaha. Jangan. Itu bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Orang lain mah gak bakalan bantuin. Orang lain mah cuma ngeprokin, panggil cuma nyukurin. Alah, cek aing dia baheula ulah kawin si eta. Bener enggak? Terus lagi jangan merasa hebat dengan pandangan melihat orang lain. Jangan sampai ada bahasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. Itu godaan setan. Rumput di rumah itu lebih sempurna daripada rumput orang lain. Dibalik, oke? Karena ini adalah pilihan kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita menganggap orang lain lebih bagus dan sebagainya. Pilihan kita ini adalah yang terbaik untuk kita. Jaga, rawat, insya Allah nanti ke depannya akan hidup bahagia. Sakinah, mawadah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jadi udah ada belum? Pak Jadi udah ada belum? Kamu belum ada kayaknya. Kalau belum ada ini aja, search gitu. Pak Haji. Apalin doanya dia? Pak Haji Apalin dulu doanya ya. ya? Kalau nggak ada search gitu. Pak Haji. Kalau nggak taruh link itunya tadi. Ada. Tarik ininya kasihnya. Ya. Ganti sama yang lain ya. Baiklah, selesai sudah tadi materi yang pertama mengenai kesehatan reproduksi. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi dijelaskan
kita semua mempunyai bekal nanti untuk setelah setidaknya bekal untuk malam pertama ya. Jadi semuanya ada tata caranya, ada ilmunya. Apalagi kita sebagai orang Islam itu harus segala sesuatu harus sesuai dengan ilmu atau syariah agama Islam. Karena mudah-mudahan kedepannya ya keluarga kita menjadi atau mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau tata caranya dilaksanakan dengan baik dan benar. Baiklah, apa aja? Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua yang tentang membangun keluarga sakinah yang akan dijelaskan yang akan disampaikan oleh Bapak penyuluh kita yaitu Bapak Haji Edi Wijaya. Pada yang pertama silakan. Bapak Haji. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fakultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasari. Yang saya hormati moderator acara Ibu Hilma dan teteh-teteh, akang-akang, calon ibu-ibu ya, calon bapak-bapak yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini, pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majasari, yang program ini merupakan program wajib sesungguhnya karena sudah diperintahkan oleh negara bahwa setiap calon pengantin itu wajib diberikan bimbingan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama. Di beberapa KUA bahkan ada yang tidak bisa mendapatkan buku nikah sebelum ada si calon pengantinnya itu mendapatkan bimbingan perkawinan karena sifatnya wajib. Ibu bapak yang hadirin yang berbahagia, materi yang diberikan kepada saya dalam hal ini adalah terkait dengan keluarga sakinah mawadah warahmah yang sering disebut dengan samara. Nanti biasanya ibu-ibu nanti kalau sudah melaksanakan akad nikah, ini udah semuanya masih calon ya? Ada yang sudah? Udah, Pak. Sudah? Oh, udah. Ini pangeran baru pengantin yang baru akan gitu. Ini yang pengantin yang sudah. Udah punya anak dua, Pak. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa karena penyuluhan terkait dengan keluarga sakinah ini juga bukan hanya kepada calon pengantin, tapi juga kepada yang pasca nikah ya. Itu. Karena problem keluarga itu akan selalu ada. Ya. Jomblo juga kita saat ini kan, ada masalah nggak selama jadi jomblo? Banyak juga kan. Nanti pada saat sudah menikah pun, ini contohnya saya gitu ya, selalu ada ya, selalu ada masalah. Kadang-kadang masalah itu dari hal kecil gitu, dari suami ya, dari kebiasaan suami, dari kebiasaan istri yang sebelumnya mungkin tidak diketahui gitu. Calon istri
eh, kebiasaan hidup sehari-harinya itu tidak diketahui oleh calon suami. Demikian juga sebaliknya. Pada saat setelah berdua di kasur yang sama, baru kelihatan kan itu ya, kebiasaannya seperti apa, tidurnya itu seperti apa, miring ke kiri apa miring ke kanan kan. Saat tidurnya itu apa, berisik apa tidak, nanti kelihatan juga, atau kedengaran juga nanti pada saat itulah. Dan ini adalah bagian dari proses hidup yang suatu saat akan menjadikan kita memilih ya, mau hidup sakinah dalam berkeluarga itu atau tidak sakinah. Sakinah itu kalau dalam bahasa kita itu adalah damai, tenang. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang damai dan tenang. Keluarga yang tenang dan damai itu saya kira adalah pilihan. Pilihan hidup yang pasangan suami istri itu pilih. Karena dalam kehidupan berumah tangga ternyata tidak pernah ada cobaan ya. Selalu ada cobaan. Jadi masalah selalu ada. Entah itu dari diri kita yang membuat suami kita itu kemudian tersinggung, atau sebaliknya dari perilaku istri yang membuat suami tersinggung. Itu udah intern ya, intern. Belum lagi misalnya masalah yang bisa timbul, yang bisa menggerus kesakinahan kita, ketenangan kita, kedamaian kita berumah tangga itu kadang-kadang datangnya itu dari mertua kita. Apalagi misalnya kita pada awal rumah tangga itu tinggalnya itu di bumi mertua indah gitu. Nggak jadi masalah ini, nggak jadi masalah. Saya juga pernah seperti itu. Jadi ini proses hidup kan. Dari apa? Dari ibu mertua kita atau dari ayah mertua kita. Dulu dari mana kadang masalah itu lebih banyak dari ibu mertua apa bapak mertua? Dari ibunya biasanya kebanyakannya, Nah, itu ya. apalagi ipar-iparnya. Nah, itu dari ibu mertua, dari ayah mertua, dari ipar ya, adik ipar atau kakak ipar, itu bisa timbul masalah. Karena namanya juga kehidupan sosial ya, sama seperti kita makan. Pada saat kita makan dengan menggunakan garpu dan sendok, itu selalu ada berisik ya, ada benturan antara sendok dengan garpu, antara sendok garpu dengan piring gitu seperti itu. Jadi karena kita berkomunikasi, ada sosialisasi. Kalau tidak ada sosialisasi, ya nggak jadi masalah ya, tidak akan pernah ada masalah. Karena kita bersosialisasi, walaupun sosialisasinya itu barangkali tidak selalu setiap saat ya, dengan mertua atau dengan kakak ipar, insidental kadang-kadang saja. Tapi apa yang terjadi kepada kita, yang hadir dalam kehidupan kita, semuanya berpotensi untuk bisa menggagalkan kesakinahan keluarga kita. Yang harusnya tenang, kemudian menjadi tidak tenang. Dari suami, bisa dari istri, kalau sudah punya anak, bisa juga dari anak kita. Bukan dari anak kita, dari teman anak kita bisa jadi. Ya. Saya hidup di komplek ya. Kesakinahan keluarga itu kadang terpengaruh oleh pergaulan anak kita. Ya. Jadi anak-anaknya berantem, Ibunya yang lebih kadang-kadang itu orang tuanya ikut. orang tuanya yang ikut. Ini harus menjadi perhatian kita juga. Apa kita mau menjadi anak lagi, ya, sehingga apa kemudian anaknya berantem, kemudian apa kita sebagai orang tuanya juga ikut berantem, bukan kepada anaknya, kepada orang tua. Oh ini ada kuesioner ya. Oke.
Ini sudah punya ini ya apa? Ada kuis ya, ada sesuatu yang ditanyakan. Saya tidak akan panjang-panjang ya, karena kalau terlalu banyak bicara juga nanti banyak salah ya. Ini ada pertanyaan yang langsung dijawab saja secara rileks, tidak usah berpikir macam-macam ya. Jangan menduga-duga gitu ya, yang ada dalam pikiran langsung saja dijawab ya. Ada nggak fotonya? Oke. Pertanyaan pertama, ini basic sekali ya, gitu ya, basic sekali bagi kita apalagi yang beragama. Semuanya beragama kan ini ya. Tidak ada yang ateis. Tidak ada yang tidak bertuhan, semuanya bertuhan ya. Pertanyaan pertama langsung dijawab ya. Apa motivasi Anda ini ya, Teteh dan Kakak? Motivasi menikahnya itu apa? Monggo dijawab. Dijawab langsung aja Langsung di dijawab. kertas. Di kertas. Ya. Nanti di kertasnya juga dibawa lagi sama Mas. Ini jadi kenang-kenangan kertasnya itu, tenang saja. Motivasi kita dalam menikah itu apa? Apakah karena harta calon mertua kita atau karena fisik ya, dan lain sebagainya. Sudah? Sudah berapa tahun nikahnya, Ibu? Udah hampir 7 tahun. Masya Allah. Bin-binnya kok terlambat. Kayaknya belum ada, Pak. Hah? Belum ada ya. belum Belum. pengalaman kayak gitu. Dulu sebenarnya ada namanya itu cus catin ya, tapi kayaknya itu sifatnya apa ya? Hanya kadang-kadang ada gitu ya. Kursus calon pengantin dulu itu. Tapi tidak seperti sekarang. Udah ya, yang kedua. Sifat apa yang Anda sukai dan tidak sukai dari calon pasangan Anda? Yang disukainya apa, yang tidak disukainya apa? Ini jujur saja ya, jangan kemudian, wah tidak ada yang tidak disukai. Selama hubungan pernah berantem kan ya? Ya. Pernah kan? Yes. Iya benar, jadi atau satu saja, jangan banyak-banyak. Satu yang disukai, yang tidak disukai satu juga gitu. Kemudian yang ketiga terakhir, rencana apa yang ingin keluarga Anda atau Anda lakukan, Anda raih di 3 tahun pertama pernikahan Anda? Apa yang Anda ingin raih? Apa yang Anda ingin dapatkan dari keluarga Anda di 3 tahun pertama? Sudah ya? Oke. Kalau sudah ditukar dengan Ini calon enggak calon semuanya masing-masing. ini. Enggak Enggak semuanya? semuanya ini. Enggak semuanya. Yang gitu. yang ada pasangannya yang hadir. Silakan ditukar. Atau Sama pasangannya ada ditukar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, yang 4 ini dengan yang perempuan saja ya gitu ya. Kalau dengan pasangan, kalau ada pasangannya dengan pasangan. Kalau tidak ya dengan siapa saja yang bukan pasangan juga nggak apa-apa. Yang jelas tidak boleh pegang yang punya sendiri. Itu cara mainnya seperti itu. Kurang kenal juga sih Pak sama yang dia. Oh gitu. Tukar-tukar di sini aja gitu. Oh ya nggak apa-apa. Kacau-kacau aja gitu. Oh iya, Ya nggak udah, apa-apa.
Bener nggak? Enak Iya, juga soalnya. iya benar-benar. Nah gitu. Yang ada ya. Oh, gitu. Yang ada pasangan nggak Yang ada apa-apa kali. pasangan cuma Ya. satu. Nggak mau kan ya? Ya sama saya aja. Oh, ini nggak apa-apa. Sia ditukar kasih teteh ya ada. Teh. Nah, ini tidak akan semuanya ditanyakan juga ini, hanya simpel sampel aja. Ini pasangannya. Oke, yang pasangan dulu ya, yang pasangan dulu, yang apa? Si Tentu hitam ini sama kan sudah ta'aruf ya. Kalau pasangan sudah ta'aruf gitu, seperti itu. Udah berapa tahun ta'arufnya dengan pasangan? 1 tahun, 2 tahun, 10 bulan, hampir setahun. Nggak nyampe ya, tapi sudah tahu ya, karakternya itu sudah tahu ya. Ya belum sepenuhnya ya. LDR. Waduh, seperti itu ya. Tapi inten, ini apa? Komunikasi inten. Tidak ada yang mencurigakan. Apa ada yang baru kenal seminggu, Pak? Iya kan kadang ada yang baru kenal seminggu. Baru kenal udah seminggu. jadi nikah. Ada seperti itu. Berarti sama. Berarti sama saya. Saya dulu juga LDRan. Tapi LDRannya itu kurang lebih 5 apa 4 tahun gitu. Jadi ditinggal pendidikan gitu ya. Ketemunya itu paling 1 tahun sekali. Saat lebaran seperti kemarin tuh. Nganjang gitu ya. Ketemu dengan mertua, ngobrolnya dengan mertua bukan dengan si itu. Tapi itu kasuistik ya, tidak semua orang sama kan, seperti punya pengalaman sendiri-sendiri. Mungkin kalau ibu langsung dikawinkan gitu ya, enggak juga. Ini itu hanya apa ya, berbeda satu dengan yang lain. Tapi itu tidak mesti, misalnya ta'arufannya itu 9 tahun, itu akan kualitas perkawinannya bisa lebih sempurna dari yang kawin hanya baru ketemu misalnya 10 bulan. Belum tentu juga. Karena kesuksesan perkawinan itu pada saat pelaksanaannya itu. Bisa saling mengerti nggak antara keduanya? Kita kan juga pernah dengar ya, yang nikahnya di depan Ka'bah saja, itu tentu selebriti kita kan ya, yang kita tahu di media sosial kan. Ternyata tidak 1 tahun kemudian juga cerai gitu. Itu berbanding balik dengan orang tua kita. Orang tua kita itu, orang tua saya misalnya, itu dijodohkan, tapi langgeng sampai keduanya meninggal dunia, ternyata langgeng. Ya gitu ya. Tapi ada yang sampai tadi itu pacarannya 10 tahun, kemudian juga. Jadi itu tidak menjamin juga gitu ya dalam hal ini. Jadi yang lebih penting untuk dimengerti oleh kita bahwa kelanggengan pasangan suami istri itu tergantung kepada bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan masalah-masalah yang rumah tangga itu pada saat kita berumah tangga. Itu yang paling penting. Jadi pintu keran komunikasi itu tidak boleh sampai hilang. Karena kalau putus, apalagi yang LDRan nanti. LDRan kan bukan pada saat pacaran saja ya. Bisa jadi nanti setelah nikah pun itu bisa LDRan. Ya. Istrinya misalnya di sini di Pandeglang, suaminya di Bengkulu. Ya, karena dioper gitu oleh perusahaan ke Bengkulu kan bisa jadi seperti itu. Ini bagaimana cara untuk kita menjaga komunikasi, kepercayaan pada calon. Itu yang menentukan langgeng tidaknya, termasuk juga sakinah tenang tidaknya kita dalam rumah tangga. Oke,
pasangan pertama mana? Yang pasangan, iya, sama ini. Pertanyaan tadi, motivasi apa yang ada dalam benak Anda pada saat Anda menikah? Coba dibaca apa motivasinya. Motivasi menikah utamanya apa ingin memiliki teman hidup dan memiliki keturunan. Memiliki beban hidup. Teman. Oh. Teman hidup. Jangan sampai beban bapak juga mau Tapi bisa jadi itu pasangan kita bisa menjadi beban kita juga nanti. Teman hidup berarti ya. teman Oke. Ingin mendapatkan teman hidup dan memiliki keturunan. Jadi regenerasi. Ya. Saya tidak boleh meninggal sebelum ada generasi saya gitu ya. Dari hasil cinta kasih sayang gitu. Saya gitu. Ini berarti ini salah satu poinnya itu adalah temannya. Nah, ini penting. Memposisikan apa kita terhadap pasangan kita? Apakah memposisikannya sebagai pelayan, sebagai teman, atau sebagai apa? Ini penting juga. Ini juga bisa mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Kalau seorang raja yang banyak selirnya, raja bisa jadi memposisikan selir atau istrinya itu bukan sebagai teman ya, kemungkinan, tapi sebagai hamba sahaya. Yang si raja itu bebas melakukan apa saja kepada si istrinya kan seperti itu. Ya, di sini bisa berlaku bukan donatur tidak boleh ngatur. Kan gitu ya. Itu. Tapi kalau memandang teman kita sebagai pasangan kita sebagai teman, berarti kita harus ada kesalingan, harus saling menghargai karena posisi pasangan kita sederajat dengan kita. Ini sama sebenarnya dengan prinsip dalam beragama kita. Al-Quran menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi perempuan-perempuan, istri-istri kalian itu adalah baju buat kalian laki-laki. Dan kalian laki-laki adalah baju buat perempuan. Baju berarti itu fungsinya sebagai apa? Sebagai banyak hal ya. Bisa untuk menjaga kesehatan, menjaga aurat. Ada kesalingan lah gitu ya. Bahwa menjaga aib. Jangan sampai nanti aib yang dimiliki oleh istri kita misalnya, itu kemudian diumbar kepada orang lain. Apalagi di media sosial misalnya seperti itu. Tak kusangka katanya seperti itu. Istri saya yang dulu cantik gitu ya, yang lembut, ternyata pada saat tidur bunyinya keras banget. Diumbar di media sosial. Itu kan membuka aib istri kita. Yang jelas kita itu bukan malaikat ya. Istri kita itu bukan malaikat. Suami kita juga bukan malaikat, apalagi setan. Jadi bukan setan, bukan malaikat kan gitu. Artinya bukan malaikat, istri kita itu suatu saat pasti akan punya kesalahan. Pasti gesturnya, gayanya dalam melakukan kegiatannya, perilakunya, kemungkinan besar bakal kita akan ada perasaan kita tidak enak terhadap perilaku. Ada ketersinggungan kita terhadap perilaku sih. Karena kita manusia. Ada kata-kata yang katakanlah kan perempuan itu katanya bibirnya ada 3 atau 2. Lebih cerewet gitu. Jadi kadang-kadang ini juga pengalaman lah ya, pengalaman saya sebagai suami. Jadi kalau si suami itu berkata 10 kata atau 1 kata, istri bisa 50 kata itu menimpali. Gitu. Jadi saya menikmati saja sebenarnya. Jadi setelah saya ngomong, dia ngomong terus-terusan kan, didengarin aja.
Sulung beres. Kayak didongengin. Bahkan kadang tidak ini apa tidak fokus lagi dengan ucapan dia gitu ya. Terakhir dia itu gimana? Kita kaget apa yang diucap. Jadi gitu. Jadi ini harus dipahami oleh kita. Tapi dalam prakteknya ternyata yang banyak bicara itu bukan hanya istri. Tapi suami juga ada yang seperti itu. Dalam bahasa lemburnya disebut lebih kangen saja. Jadi ada suami yang perilaku ininya ya, bibirnya itu ternyata kayak cewek. Jadi ceweknya pendiam, justru laki-lakinya yang banyak bicara. Nah, menanggapi ini adalah bagian dari jawaj itu ya. Jawaj itu adalah kesalingan. Dalam ayat itu amin angkus azwajal dari jenis yang berbeda, perempuan dan laki-laki. Pendidikannya berbeda, jenisnya berbeda, keluarganya berbeda, lingkungannya berbeda. Tentu dalam melakukan kegiatan yang membuat kita bersatu itu tidak mudah. Ada perlu kesalingan tuh. Ada perlu kesalingan antara suami dan istri untuk saling memahami bahwa istri kita itu memang berbeda dengan kita. Bahwa suami kita ini berbeda dengan kita.